Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan tugas yang diberi Pak Febri. Pengertian vokal solo. Vokal solo adalah bernyanyi tunggal dengan teknik vokal yang baik dengan mengedepankan ekspresi, improvisasi dan interpretasi sesuai karakteristik lagu. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dengan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Unsur-unsur teknik vokal. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Resonansi adalah suatu gejala pemantulan kembali bunyi yang dikeluarkan oleh pita suara, jadi merupakan suatu gema yang timbul karena adanya ruang yang dimiliki dinding yang keras sehingga sanggup memantulkan suara. Frasering adalah pengulangan kalimat. Ekspresi, pemanggilan wilayah suara manusia, kemudian suara merasakan andilun dan pada rendah hingga nada tertinggi yang dapat dicapai manusia akan melalui suara manusia. Pernapasan dibagi 3 jenis, yaitu pernapasan dada, bernapas dengan mengembangkan bagian atas paru-paru sehingga membesar bahu menjadi terangkat ke atas. Cocok untuk nada-nada rendah, penyanyi mudah lelah. Pernapasan perut, mengandungkan dengan cara membusukkan perut. Udara cepat habis, kurang cocok digunakan dalam menyanyi karena akan cepat lelah. Pernapasan diafragma adalah sekat rongga badan dan rongga perut. Pernapasan ini yang paling cocok digunakan untuk menyanyi karena udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya, mempunyai power dan stabilitas vokal yang baik. Warna suara. Apa itu warna suara? Suara adalah getaran yang terjadi pada alat suara dan dihasilkan oleh sumber suara. Suara dapat didengar oleh telinga manusia dan dihasilkan oleh berbagai alat musik seperti gitar, piano, dan lain sebagainya. Adapun warna suara adalah karakteristik suara yang memberikan variasi dan keunikan pada suatu nada atau melodi. Warna suara bisa juga disebut sebagai karakter suara atau timbre. Setiap alat musik memiliki warna suara yang berbeda-beda. Bahkan beberapa alat musik memiliki lebih dari satu warna suara. Macam-macam warna suara. Suara umumnya ada beberapa macam warna suara yang dapat dihasilkan oleh alat musik. Di antaranya satu, warna suara alat musik tiup. Alat musik tiup seperti trompet, saksofon, dan klarinet memiliki karakteristik warna suara yang berbeda-beda. Warna suara yang dihasilkan oleh alat musik tiup umumnya lebih nyaring dan tajam. 2. Warna suara alat musik gesek. Alat musik gesek seperti biola, cello, dan kontrabas menghasilkan warna suara yang lembut dan bernuansa klasik. Warna suara alat musik gesek sering digunakan dalam musik orkestra dan kamar. 3. Warna suara alat musik pukul. Alat musik pukul seperti drum dan gendang menghasilkan warna suara yang berbeda-beda tergantung pada ukuran dan jenis alat musik. Warna suara alat musik pukul umumnya lebih keras dan berirama. Wilayah nada pada dasarnya dibagi menjadi 2 kategori, ambitus rendah. Ambitus rendah dibagi menjadi 4 wilayah nada, yaitu nada dasar, nada tengah, nada tinggi, dan nada rendah. Ambitus tinggi dibagi menjadi 8 wilayah nada, yaitu nada rendah, nada dasar, nada tengah, nada tinggi, nada atas, nada dasar atas, nada tengah atas, dan nada tinggi atas. Wilayah nada adalah wilayah suara saat dinyanyi. Ia berbeda dengan jenis suara. Jenis suara apapun bisa menjangkau wilayah-wilayah nada tergantung dari kemampuan bernyanyinya. Berikut ini beberapa wilayah nada. 1. Vocal fry. Wilayah ini biasanya wilayah terendah dalam pencapaian seseorang. Yang mampu menjangkau wilayah ini biasanya pria. Ia terdengar begitu ringan, gabus atau jari wong Jawa Ika. 2. Case voice. Suara dada. Ini adalah suara yang sering kita gunakan pada saat berbicara, juga umumnya menyanyi. Case voice yang di Belitung adalah satu hal yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu Belitung case atau nada tinggi dengan suara asli yang diteriakkan dengan sekencang apapun hanya mampu menjangkau oktav kelima.
3. Modal voice. Modal adalah suara yang ditekan. Ia berada tepat di tengah-tengah peralihan antara cast voice ke head voice. 4. Falsetto. Falsetto yang berarti suara palsu ini terdengar dalam namun ringan. Seringkali pula kita salah menganggap antara falsetto dan head voice. 5. Head voice. Head voice berarti suara kepala. Teknik ini mirip dengan falsetto, yaitu menggunakan suara dalam namun suara ini dilempar ke kepala kita. Perbedaan head voice dan falsetto adalah suara dalamnya yang lebih kuat dan melengking. 6. Whistle voice. Whistle voice yang artinya suara fluid atau juga disebut flagiolet, ini adalah wilayah nada paling tinggi. Teknik ini sangat sulit dicapai, ia begitu dalam, melengking dan terdengar seperti fluid. Bass adalah jenis suara terhadap penyanyi pria biasa yang mempunyai jangkau dari nada E kuadrat 2 sampai E kuadrat 4. Walaupun demikian, beberapa penyanyi yang nada rendahnya bisa sangat ekstrim, bisa mencapai nada C kuadrat 2. Nada bass bisa dihasilkan baik dari suara manusia ataupun dari alat musik. Bariton adalah jenis suara yang membagi pria dewasa antara suara bass dan tenor. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti suara dalam. Dalam artinya suara dalam musik suara ini biasa ditulis dalam nada A, kedua di bawah nada C, tengah hingga nada F, di atas nada C tengah, tergantung pada keadaan. Tenor adalah jenis suara tinggi pada penyanyi laki-laki. Secara umum, suara tenor masuk di antara nada C3 sampai nada A4 dalam paduan suara dan sampai C5 untuk penyanyi solo. Ada beberapa penyanyi tenor yang memiliki rentang suara lebih ekstrim, yakni dari B2 sampai ke nada F5. Pilihan C benar karena jenis wilayah nada yang ada pada anak-anak bisa dibedakan menjadi anak-anak dengan nada tinggi dan juga rendah. Pada anak yang memiliki suara tinggi, rendah atau wilayah nadanya adalah nada C hingga nada F. Sedangkan pada anak yang memiliki suara rendah, rentang atau wilayah nadanya adalah A sampai D. Wilayah nada adalah jarak nada paling rendah hingga nada paling tinggi yang bisa dimainkan oleh suatu alat musik atau dinyanyikan oleh seseorang. Mengetahui wilayah nada sangat penting terutama dalam suatu vokal grup, di mana wilayah nada ini akan menentukan peran dari masing-masing vokalis, seperti bass, tenor, alto, atau sopran. Selain itu, wilayah nada juga akan menentukan kunci atau nada dasar yang digunakan pada lagu tersebut, sehingga penyanyi bisa memainkan setiap nada dengan nyaman. Suara anak-anak. Wilayah nada suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya tumbuhannya jangkung di leher laki-laki. Batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah sebagai berikut. A. Suara anak-anak tinggi. Wilayah nadanya C sampai F. B. Suara rendah. Wilayah nadanya A sampai D. Suara wanita. A. Sopran. Suara tinggi wanita. Wilayah nadanya C sampai A. D. Mezzo sopran. Suara sedang wanita. Wilayah nadanya A sampai F. C. Alto. Suara rendah wanita. Wilayah nadanya F sampai D. Suara pria. A. Tenor. Suara tinggi pria. Wilayah nadanya C sampai A. B. Bariton. Suara sedang pria. Wilayah nadanya A sampai F. C. Bass. Suara rendah pria. Wilayah nadanya F sampai D. Baik, sikap penyanyi. Penyanyi yang baik harus diawali dengan sikap penyanyi yang baik pula, karena sikap diri yang baik ini datangnya maksimal dengan baik untuk penyanyi. Berikut cara berdiri yang baik pada saat menyanyi. 1. Badan tegak dan rileks, kaki terbuka sedikit, berat badan tertutup, kedua kaki dengan seimbang. 3. Dada dibungkukkan, kaki tegak rileks. 4. Pandangan lurus ke depan. 5.
posisi tenaga rileks dan samping kiri kanan. Pernapasan di pernapasan dianjurkan digunakan pada saat bernyanyi, yaitu pernapasan diafragma. Di dalam diafragma ini terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah napas akan menjadi lebih kuat, sering pada memperpanjang durasi keluarannya napas kita pada saat bernyanyi. Otot ini juga dapat menjadi sumber tenaga yang besar untuk pada saat bernyanyi. Oleh pernapasan dan sumber tenaga yang mudah dan sholat, kita tidak akan terjangkit dan mudah lemah. Berikut ini tahap latihan pernapasan untuk ambil nafas melalui hidung ke mulut. Bayangkan obat cium parfum dengan lembut, lalu udara langsung menggesek ke bagian depan seluruh udara menembak sampai samping dan bagian belakangnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Teman-teman, apa ada yang ingin bertanya? Kalau memang tidak ada pertanyaan, sekian kami tutup presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.